Selamat datang buat teman-teman yang memutar video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum mulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini, kita akan membahas analisis fundamental. Yang pada analisis ini berpatokan pada laporan keuangan perusahaan. Yang mana laporan keuangan perusahaan merupakan berkas yang berisi riwayat berbagai macam transaksi, baik dalam bentuk penjualan, pembelian, dan kredit dalam periode tertentu, yaitu bisa per bulan, per kuartal, ataupun per tahun. Pada laporan keuangan perusahaan, terdiri dari balance sheet atau biasa disebut dengan neraca dan laporan laba rugi. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah analisis fundamental balance sheet atau neraca. Balance sheet adalah merupakan bentuk laporan yang menggambarkan mengenai kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, baiknya teman-teman kuasai dan pahami ya, agar tidak salah dalam memilih saham. Balance sheet biasa juga disebut dengan laporan neraca, yang di dalamnya terdapat poin-poin penting, yaitu yang pertama, kas, yaitu aset lancar yang berbentuk cash dan yang setara dengannya. Ditambah juga dengan aset lancar lainnya yang digunakan untuk transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, aset. Aset adalah kekayaan perusahaan. Nah, aset sendiri merupakan harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik berupa aset lancar maupun aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang mudah dikonversi menjadi uang. Contohnya, kas, persediaan, piutang usaha. Lalu, aset tidak lancar, yaitu aset yang tidak mudah dikonversi menjadi uang. Contohnya, bangunan, mesin, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, hutang. Hutang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dari perusahaan kepada pihak yang memberi pinjaman. Hutang ini bisa terdiri dari hutang lancar, yaitu hutang yang kurang dari 1 tahun atau biasa disebut dengan jangka pendek. Dan hutang tidak lancar, yaitu hutang yang sifatnya jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti hutang kepada bank atau obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu yang keempat adalah equity atau modal. Equity adalah jumlah modal perusahaan. Modal merupakan segala yang dimiliki pemegang saham. Modal pun diperoleh dari total aset yang dikurangi dengan total hutang atau debt. Modal terdiri dari modal disetor, yaitu uang yang pertama dibayar investor ketika saham pertama kali go public. Lalu, saldo laba ditahan, yaitu sebagian laba yang tidak diberikan kepada investor, tetapi digunakan kembali untuk perusahaan. Nah, salah satu fungsi pentingnya melihat balance sheet adalah untuk melihat komposisi hutang terhadap aset, atau sering juga kita sebut dengan rasio solvabilitas, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi hutang jangka panjang. Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan debt atau hutang dengan aset. Nah, biasanya semakin kecil rasio ini, maka bisa dibilang semakin kecil hutang perusahaan dibanding dengan total asetnya. Bila
hasilnya adalah lebih besar dari 0,5, maka berarti hutang tinggi atau lebih tinggi kontribusi hutang dibanding dengan kontribusi pendapatan perusahaan daripada modalnya. Bila hasil rasio solvabilitas lebih besar dari 1, artinya terdapat kemungkinan kegagalan pembayaran hutang dalam jangka waktu yang panjang. Demikianlah pembahasan mengenai analisis fundamental balance sheet atau neraca di video kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi saham lebih baik lagi. Bila teman-teman suka dengan video ini, silakan like, dan bila tidak suka, silakan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Semoga bermanfaat. Salam.